Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Askianto, SEMM, dosen tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tribuana Tunggadewi. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi syarat mengikuti sertifikasi dosen yang diadakan oleh Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tahun 2026 sebagai bentuk bukti dokumentasi PDD, UKT, PT atau pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam video ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan nomor kuliah MJW3303 dengan bobot SKS 3 SKS pada semester ganjil, yaitu pada semester 3. Mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, terdiri dari 14 pertemuan materi di kelas, 1 UTS, dan 1 UAS. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia atau MSDM membahas mengenai tentang konsep, teori, dan praktek pengelolaan sumber daya manusia, meliputi perencanaan sumber daya manusia, analisis jabatan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan manajemen talenta, kemudian manajemen kinerja dan kompensasi, serta hubungan industrial, dan K3 serta pengembangan karir. Melalui pendekatan Outcome Based Education atau OBE dengan studi kasus, diskusi, kemudian project based learning, di mana mahasiswa diharapkan untuk mampu menganalisa permasalahan serta merancang strategi pengelolaan SDM yang efektif. CPMK mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia ini terdiri dari sub CPMK 1 menjelaskan mengenai tentang konsep, fungsi, dan peran strategis manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Kemudian yang kedua, menganalisis kebutuhan dan perencanaan sumber daya manusia sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, menyusun jabatan, deskripsi jabatan atau job description, dan spesifikasi jabatan job specification. Kemudian yang keempat, menganalisis proses rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian yang kelima, merancang program orientasi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan organisasi. Dan yang keenam, menganalisis konsep manajemen talenta dan pengembangan karir untuk mendukung keberlanjutan organisasi. Kemudian yang ketujuh, mengevaluasi sistem kompensasi, penghargaan, dan kesejahteraan karyawan untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas. Kedelapan, menjalankan penerapan keselamatan kesehatan kerja atau K3 dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. Kemudian yang sembilan, menganalisis permasalahan sumber daya manusia melalui studi kasus dengan pendekatan berbasis data. Kemudian yang terakhir, menganalisis permasalahan sumber daya manusia melalui studi kasus dengan pendekatan berbasis data. Adapun materi perkuliahan manajemen sumber daya manusia, materi yang pertama adalah mengenai tentang konsep dasar manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua, perencanaan sumber daya manusia atau human resource yang kedua, perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning. Kemudian yang ketiga, analisis dan desain jabatan. Kemudian materi yang keempat, rekrutmen dan desain. Kemudian materi yang keempat, yaitu rekrutmen dan seleksi SDM. Kemudian yang kelima, pelatihan dan pengembangan SDM. Yang keenam, manajemen talenta dan pengembangan karir. Yang ketujuh, manajemen kompensasi dan kesejahteraan. Yang kedelapan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang kesembilan, manajemen kinerja. Kemudian yang ke-10, hubungan industrial dan hukum ketenagakerjaan. Kemudian materi yang ke-11, digital resource management. Kemudian materi yang ke-12, strategi
strategi MSDM dan Human Capital Strategi. Kemudian yang ke-13 analisis kasus MSDM, dan yang terakhir yaitu presentasi proyek akhir MSDM untuk mahasiswa. Untuk metode penilaian manajemen sumber daya manusia, di sini saya menerapkan 4 komponen penting dalam penilaian mata kuliah. Yang pertama, keaktifan atau partisipasi di kelas, bisa juga berupa kuis sebanyak nilai 10%. Kemudian kehadiran mahasiswa di kelas, bobot nilai atau bobot persen 20%. Kemudian tugas dan partisipasi kelompok 20%. Untuk UTS atau ujian tengah semester 20%, dan sisanya yaitu untuk UAS, ujian akhir semester, sebanyak 30%. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita memulai materi perkuliahan kita pada kesempatan pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan kali ini ya, kita melanjutkan materi yang minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai tentang bagaimana fungsi manajemen sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana sih sebenarnya peran perencanaan sumber daya manusia itu sendiri. Perlu teman-teman pahami ya, perencanaan sumber daya manusia itu ya memiliki arti yang berbeda sebenarnya ya. Kalau perencanaan itu memiliki makna bagaimana kemudian prosesnya, tetapi kalau masuk ke ranah sumber daya manusia berarti siapa objek yang akan melaksanakan perencanaan itu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna dari perencanaan itu sendiri ya. Perencanaan SDM adalah proses pengambilan keputusan yang diartikan sebagai rangkaian kegiatan memilih alternatif untuk dilaksanakan dalam rangka mencapai suatu tujuan ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai tentang apa sih sebenarnya kaitannya antara manajemen dan sumber daya manusia itu sendiri. Di mana manajemen memiliki arti atau memiliki fungsi yang lain, yaitu 4 fungsi manajemen itu sendiri, yang kita kenal sebagai POATS ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, apa kaitannya Pak dengan materi kita kali ini? Tentu ada kaitannya. Di mana sumber daya manusia itu kan akan baik ya apabila proses POATS-nya juga baik. Seperti itu. Mulai perencanaan misalnya. Ya, perencanaan ini kan butuh istilahnya butuh banyak asumsi ya, butuh banyak pendapat, bukan hanya dari si pembuat perencanaan itu sendiri. Ya, bisa dari sisi internal perusahaan itu, kemudian juga bisa melibatkan sisi eksternal dalam pembuatan perencanaan. Kenapa kok seperti itu? Ya karena memang kita kan diminta untuk bisa belajar dari pengalaman sebelumnya ya, diminta untuk bisa mempelajari apa saja sih yang sebelumnya kurang maksimal sehingga di periode berikutnya menjadi lebih maksimal. Ya, teman-teman mungkin mengatur diri kita sendiri mungkin masih kerepotan ya. Misalkan literasi keuangan kita, misalkan bagaimana cara mengatur keuangan, kemudian bagaimana cara mengatur waktu ya, manajemen waktu, bagaimana kemudian mengatur antara jam bermain dengan jam belajar misalkan seperti itu. Kalau itu sudah terlaksana dengan baik, ya bisa berjalan dengan baik, ya mungkin manajemennya sudah kalian dapatkan ruhnya seperti itu. Tetapi kalau masih bingung, waduh ini kok harusnya besok sudah UTS baru belajar semalam misalnya, harusnya besok udah UAS baru belajar semalam, istilahnya kebut semalam ya. Nah itu bukan konsep manajemen yang seharusnya kalian terapkan. Nah bagaimana yang harus kalian lakukan? Jadi ya dilanjutkan dengan kalian itu harus selalu mengevaluasi ya.
dengan fungsi manajemen yang terakhir itu harus bisa mengevaluasi secara terus-menerus proses kegiatan yang kalian lakukan atau proses kegiatan yang perusahaan lakukan. Seperti itu. Apa sih kira-kira yang menjadi kelemahan? Apa sih yang kira-kira menjadi kekurangan sehingga berikutnya menjadi semakin baik. Ya, ini bisa berlaku di bidang segala bidang ya, karena tanpa SDM, tanpa manajemen dan SDM, baik organisasi yang bergerak di bidang profit ya, mencari keuntungan, atau mungkin di bidang jasa ya hanya untuk kepentingan sosial misalnya, ya semuanya memerlukan ilmu itu. Apa buktinya Pak? Misalnya kalau ada pertanyaan seperti itu, ya buktinya kalau perencanaannya gagal ya, perencanaannya nggak bisa baik, ya proses pelaksanaannya pun juga tidak akan bisa baik kan, seperti itu. Begitu juga seterusnya ya. Perencanaannya baik tetapi tidak bisa dilaksanakan dengan baik, ya percuma juga perencanaannya yang perencanaan yang baik itu. Nah, yang bagus bagaimana Pak? Semuanya berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Ya tadi itu, kita harus mengontrol, mengevaluasi semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dengan tujuan ya kita merefresh, mengingat ulang bahwa oh ini kita punya perencanaan seperti ini. Oh kita harus sudah mencapai target sekian dalam waktu 2 bulan misalkan. Begitu juga seterusnya. Nah, bagaimana sih sebenarnya proses perencanaan itu? Nah, di sini di slide sini sudah saya paparkan dengan jelas ya kerangka perencanaan SDM. Ada lingkungan eksternal, kemudian ada lingkungan internal. Yang pertama adalah perencanaan strategik. Nah, perencanaan strategik di sini ya berkaitan tentang bagaimana caranya membuat perencanaan yang baik, ya, bagaimana kemudian kita mensosialisasikan kepada seluruh karyawan kita dengan baik tanpa terkecuali agar mereka itu tahu sepersepsi ya bahwa perusahaan kita itu ya akan melakukan kegiatan seperti ini misalnya. Kemudian setelah kita sampaikan, kita sosialisasikan kepada seluruh elemen yang ada di perusahaan kita ya, atau di organisasi kita, kemudian kita laksanakan. Nah, proses pelaksanaannya ini ya butuh kontrol yang kuat ya, baik dari manajer, atasan maupun sesama rekan sejawatnya. Agar kenapa? Ya sifat manusia kan pasti salah ya, lupa dan seterusnya seperti itu. Artinya saling mengingatkan. Seperti itu. Jadi ketika melaksanakan melaksanakan kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, ya tidak ada miss ya, semuanya saling bekerja ya, bahu membahu untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang keempat ya, yaitu perencanaan, proses evaluasi. Nah, itu penting, teman-teman. Seberapa penting, Pak? Kalau misalkan kita rentangkan ya 50% ya, mungkin sangat penting. Kenapa? Ya itu adalah ujung tombak sebenarnya ya. Kalau perencanaan kita meleset, misalkan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan, maka ya kita perlu untuk evaluasi. Nah, seperti itu. Kemudian pihak eksternal juga akan menyampaikan bagaimana sih, apa sih yang menjadi kekurangan, apa sih yang menjadi kelemahan, apa sih yang menjadi problem atau hambatan-hambatan yang terjadi. Nah, baru kemudian kita sudah membuat perencanaan yang baik, baru perencanaan sumber daya manusianya seperti apa. Ini siapa ini yang terlibat? Siapa nih yang bertanggung jawab di sana? Nah, siapa nih yang membantu di sana? Siapa sih yang sudah pernah atau sudah berpengalaman menggarap lokasi di sana? Dan itu penting, teman-teman. Karena ya pengalaman adalah guru terbaik ya. Tanpa pengalaman, ya mungkin mereka akan masih meraba-raba dan sebenarnya. Tapi kalau misalnya ada yang sudah berpengalaman, misalnya medannya sudah tahu, lokasi yang potensialnya misalkan sudah dapat, misalkan sudah tahu lokasinya, kan kita tinggal ke sana. Seperti itu. Nah, ini penting ya, membuat perencanaan strategik dengan kaitannya dengan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah itu, baru kita meramalkan kebutuhan sumber daya manusia. Peramalan seperti ini bukan kayak peramalan cuaca itu ya, besok hujan atau enggak ya, tetapi peramalan seperti ini harus ada dasarnya ya teman-teman ya. Dasar yang dimaksud apa? Ya data sebelumnya. Misalkan bisa dari data keuangan, dari program kerja keuangan misalkan, atau dari program kerja sebelumnya yang belum maksimal, itu kemudian kita jadikan data untuk membuat peramalan sumber daya manusia yang baik. Seperti itu.
Artinya kita tetap harus belajar dari pengalaman sebelumnya. Kemudian selanjutnya meramalkan ketersediaan sumber daya manusia. Kita tidak menutup kemungkinan, ya, jangan istilahnya berangan-angan, kita SDM-nya kuat nih, ya, seperti itu. Tetapi ternyata faktanya nggak ada tuh yang misalkan lulusan luar negeri, misalkan nggak ada tuh yang sekolahnya sampai S3 misalnya. Ya kita logika saja ya, kita sadar diri juga ya, kalau kekuatan kita itu hanya sekian misalnya. Ya kita sasar sesuai dengan kemampuan kita. Seperti itu. Itu kita namanya ya main logika dengan dengan keadaan ya sumber daya manusia kita yang kita miliki. Kemudian baru kita membandingkan kebutuhan dan ketersediaan. Nah, membandingkannya seperti apa? Ya namanya kita membuat perencanaan, ya paling enggak kita sudah tahu nih, kira-kira hasil dari perencanaan kita akan menghasilkan sekian. Kemudian kita coba bandingkan dengan rekan dengan satu tim yang lain, kemudian kita juga bandingkan dengan yang sebelumnya, yang tahun lalu misalnya, sehingga ya itu tadi kita bisa mengukur sejauh mana sih kinerja kita saat ini. Seperti itu. Kemudian permintaan ditambah penawaran, kemudian juga ada surplus karyawan ya. Kemudian juga ada kekurangan karyawan dan lain sebagainya. Nah, siklus dan ruang lingkup proses perencanaan di sini ini sudah menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya, teman-teman ya. Mulai dari pemanfaatan ya semua indikator yang ada di manajemen itu sendiri, kemudian kita masukkan dalam satu ruang lingkup utuh, yaitu kita membuat perencanaan, proses perencanaan itu sendiri. Nah, kemudian selanjutnya adalah metode peramalan kebutuhan SDM. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, peramalan itu ya kita harus bisa memprediksi ya sejauh mana nanti kita tingkat keberhasilannya. Dalam hal ini ada beberapa teori ya, beberapa metode juga mengenai tentang bagaimana sih caranya kita meramalkan kebutuhan SDM itu sendiri. Yang pertama mengenai tentang zero based forecasting ya, menggunakan tingkat karyawan atau organisasi saat ini sebagai titik awal untuk menentukan kebutuhan penyediaan staf ya di masa yang akan datang. Jadi data-data yang sifatnya kuantitatif di tempat kerja kita itu juga bisa kita jadikan bahan ya untuk menentukan ya, untuk membuat data secara singkat ya, peramalan kebutuhan kita di masa yang akan datang. Tahun ini misalkan di periode akhir ini kita kehilangan 5 karyawan misalnya. Di bagian apa? Di bagian pemasaran, operasional, SDM, keuangan. Ya, atau di bagian yang lain misalnya ya. Nah, di situ kan ini tahun depan kalau misalkan kita biarkan, kita kekurangan SDM. Kan begitu ya, betul ya? Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita instruksikan ke Human Resource Management-nya atau HRD-nya, ayo kita buka rekrutmen karyawan baru, misalnya seperti itu. Bagian apa yang dibutuhkan? Ya, nanti akan dijelaskan di pengumuman itu ya. Perusahaan ini membutuhkan bagian pemasaran, misalnya, yang bisa teknologi, minimal bisa promosi online, misalkan melalui media-media sosial, seperti itu. Begitu juga seterusnya dengan kebutuhan SDM yang lain, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya button up approach ya, setiap level yang harus berurutan dalam organisasi melalui dari yang terendah meramalkan kebutuhannya hingga akhirnya menghasilkan ramalan agregat mengenai karyawan yang dibutuhkan. Oke, saya coba sampaikan satu persatu dulu. Yang selanjutnya adalah hubungan antara volume penjualan dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir kita juga membutuhkan model simulasi. Ya, kenapa kok seperti itu dalam perencanaan SDM? Ya karena mode ini dimaksudkan untuk memberikan eksperimen ya, memberikan pemahaman, memberikan gambaran kepada perusahaan bahwa kita sudah cukup nih
kita sudah bisa nih misalnya. Oh, kita sudah tahun depan kita sudah terisi nih misalnya. Oh, tahun depan kita akan melebihi target nih misalnya seperti itu. Kenapa kok bisa ke sana, Pak? Ya karena kita kan sudah punya perencanaan di awal ya, sudah meramalkan dulu di awal. Yang harusnya SDM-nya misalnya hanya 5, yang kurang kita tambahkan 10, kan otomatis kinerjanya akan semakin besar kan seperti itu. Kinerjanya akan semakin kuat. Yang biasanya mengerjakan hanya 1 orang dibantu menjadi dua orang atau bahkan lebih kan seperti itu. Inilah sebenarnya fungsi dan manfaat yang bisa kita terima kalau kita melakukan peramalan kebutuhan SDM dengan baik seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau mungkin mau diskusi berkaitan tentang materi yang saya sampaikan tadi. Saya silahkan ya, karena sebentar lagi masih ada banyak penjelasan berikutnya seperti itu. Silakan. Jika perencanaan yang dibuat tidak berjalan dengan baik, dan apa juga risiko yang akan dihadapi perusahaan? Oke, terima kasih pertanyaannya ya, sangat bagus sekali. Jadi seperti apa yang sudah saya jelaskan di awal, kemungkinan yang terjadi ya, kemungkinan yang akan berdampak kepada perusahaan maupun organisasi ketika kita melakukan perencanaan ya. Perencanaan SDM di sini ya kalau misalkan bisa terlaksana akan berdampak positif bagi perusahaan, tetapi kalau misalkan tidak terlaksana dengan baik maka sebaliknya ya akan berdampak kurang baik atau berdampak negatif. Apa saja misalnya? Ya, salah satunya adalah pemborosan anggaran. Jadi dampak yang teman-teman dapatkan ya atau perusahaan dapatkan ya pemborosan anggaran itu tentu. Kenapa? Kita kan adakan rapat begitu ya, adakan pertemuan, bahkan mungkin pertemuan juga membutuhkan konsumsi dan lain sebagainya. Kalau misalkan perencanaan yang sudah kita buat atau peramalan ternyata salah, nah maka yang biaya operasional yang sudah dilakukan atau dikeluarkan sebelumnya menjadi percuma. Maka kita bikin rapat lagi, butuh operasional lagi, begitu seterusnya ya. Kemudian yang kedua, jadwal menjadi molor. Yang seharusnya terlaksana bulan ini misalnya, karena perencanaan dan peramalannya kurang baik, maka diundur bulan depan misalnya. Ini kan sudah molor. Nah, di konsep manajemen itu nggak boleh seperti itu. Karena kita beranggapan bahwa waktu itu adalah uang ya, waktu isman. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang selanjutnya akan terjadi ya akan menjadi stres ya. Bingung nih, waduh ini kok salah ya, misalkan. Semua stres. Semua menjadi bingung ya, nggak tahu arah. Ini harus tanya ke siapa misalkan, ini harus bagaimana dan seterusnya. Nah, kemudian yang terakhir, tentu arah program tidak jelas, udah pasti ini. Sudah boros anggaran ya, jadwal menjadi molor, kemudian stresnya tinggi, dan yang terakhir, ini programnya nggak jelas. Nah, kalau nggak jelas, ya sudah, semuanya pasti akan berakibat negatif bagi perusahaan. Apalagi perusahaan yang bergerak di bidang mencari keuntungan ya, manufaktur, dagang maupun jasa, ya pasti udah bingung tuh, akan terjadi kalang kabut. Nih programnya gimana sih? Kan seperti itu. Yang harusnya targetnya tercapai sekian, malah nggak tercapai. Seperti itu ya. Gimana yang bertanya? Sudah paham? Oke, ini yang tadi saya sampaikan bahwa peramalan ketersediaan ini ya menjadi sangat penting untuk memperkirakan kemampuan perusahaan itu sendiri. Kemudian dalam rangka meramalkan ketersediaan penawaran SDM, manajer sumber daya manusia mengamati sumber-sumber internal ya dan sumber-sumber eksternal di pasar tenaga kerja. Jadi semuanya harus menjadi satu kesatuan yang tidak bisa kita pisah untuk menjadi pertimbangan-pertimbangan di masa yang akan datang, sehingga apapun yang sudah menjadi perencanaan, apapun yang sudah kita programkan, ya apapun yang sudah kita lakukan,
ya bisa lebih maksimal, bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan dari awal ya bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman resapi ya. Saya tidak membatasi teman-teman ya, untuk materi bisa silakan cari dari berbagai sumber yang lain yang mungkin relevan untuk mendalami materi ini, saya perbolehkan seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Demikian video yang dapat saya sampaikan terkait PPD UKT-PT atau pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Semoga menjadi pertimbangan bagi tim penilai sertifikasi dosen pada tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pendidikan Tinggi dan Teknologi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.